Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang JavaScript tingkat menengah atau intermediate, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Kita masih melanjutin pembahasan kita yang berkaitan dengan asynchronous. Kemarin udah aku sebut ya, asynchronous itu ada beberapa, yaitu callback yang udah pernah dijelasin di video sebelumnya. Terus ada yang namanya promise, dan juga ada yang namanya async wait. Nah, callback udah dibahas, sekarang kita bakal ngebahas tentang async sama wait. Atau lebih tepatnya digabungin ya, function async wait. Nanti bakal kita bahas deh lebih jelasnya. Sebelum kita mulai, kayak biasa, untuk JavaScript tingkat menengah ini aku udah bikin berupa playlist. Jadi kalau kalian mau nonton video dari awal yang dibahas di dalam playlist JavaScript menengah ini, kalian cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan kalian pilih aja tab playlist. Kalian bakal ngeliat nih playlist yang judulnya tutorial JavaScript intermediate. Nah, kalian tinggal klik aja atau lihat view full playlist. Kalian bisa ngeliat playlist video-video yang ada di dalam playlist ini. Oke, kayak begitu aja ya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sorry teman-teman, tadi aku salah ngomong. Tadi aku bilang kan kita bakal ngebahas async await di video ini. Aku salah, yang bakal kita bahas di video kali ini adalah promise. Jadi async await mungkin di video selanjutnya. Ya, kita bahas promise dulu di video ini. Jadi kita ke teori dulu. Promise sesuai artinya ya. Kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia, promise itu kan janji. Nah, di sini kalau dianalogiin, promise itu kayak kita berjanji sama orang. Tentu aja janji itu kan ada dua kemungkinan, bisa dipenuhi atau nggak dipenuhi. Kalau kita analogikan, mungkin kayak gini. Kita janji bakal nongkrong sama teman malam ini. Nah, kan ada dua kemungkinan, jadi atau enggak. Misalnya kalau nggak jadi mungkin karena hujan, terus bisa juga jadi ya, kalau jadi ya nongkrong gitu. Nah, promise itu kayak begitu. Jadi, kalau kita bikin promise di JavaScript, kita kayak ngejanjiin dulu. Nah, kita udah janjiin, nggak tahu kita bisa buktiin atau enggak, urusan belakang. Oke, jadi langsung aja ya, aku liatin sintaks pembuatannya. Promise itu bakal aku bikin kayak gini. Let promise sama dengan new promise. Begini, di dalamnya ada sebuah function ya, kalian bisa lihat sendiri. Di dalam promise ini di dalamnya ada bisa executor, ada function terdiri dari resolve dan reject. Resolve itu adalah kayak perwakilan janji atau promise itu terpenuhi, sedangkan resolve itu perwakilan jika janji atau promise itu dipenuhi, sedangkan reject itu jika promise nggak terpenuhi. Ini berupa function. Kalau kita pakai function biasa, kita bisa nulis kayak begini. Apa tadi namanya? Resolve, koma, reject, terus begini. Nah, disinilah codingan kalian ada di sini, kayak begitu. Nah, lihat resolve ini kayak yang aku bilang tadi, resolve jika janji atau promise terpenuhi, reject itu tidak terpenuhi. Nah, di sini bisa aja kalian coding, kalian ngambil data atau proses terserah itu. Nah, kan proses biasanya kalian tahu tuh proses itu bisa berhasil atau enggak. Nah, kita bisa pakai kalau berhasil resolve isinya apa, reject isinya apa. Nah, resolve dan reject ini nggak bisa di-return secara berbarengan. Jadi kalau berhasil ya resolve yang muncul. Kalau gagal, promise-nya dipenuhi berarti reject. Jadi nggak bisa resolve juga reject. Jadi kalau misalnya codingan kalian berhasil, yang muncul bakal resolve. Codingan kalian gagal, yang muncul bakal reject. Kayak gitu. Nah, jadi di sini aku bakal contohin let misalnya di sini kalian ngoding apa gitu yang mana hasilnya adalah true. Misalnya anggap aja codingan kalian berhasil true. Nah, di sini aku bisa if result
sama dengan true, then resolve janji terpenuhi atau apalah, proses berhasil gitu. Else reject, ada yang error nih. Nah, kayak begitu, udah selesai. Atau kalau kalian mau pakai ternary operator, kalian bisa if result, then tanda tanya, resolve, bisa juga kayak gini, proses berhasil, else reject, ada yang error nih. Kayak gini juga bisa. Ini dihapus aja if else biar lebih singkat. Sekarang kalau kita coba console log promise, save, dan aku munculin ya inspect element bagian konsol, refresh, tuh baru promise aja, yang mana artinya fulfill, yang mana artinya ya, dikasih keterangan yaitu fulfill, yaitu proses berhasil. Nah, jadi kalau kita berhasil kan yang return resolve. Jadi kalau resolve atau berhasil, maka promise state-nya bakal fulfill. Aku bakal coba result ini false, yang mana bakal ngebalikin reject. Kita coba save dan kita refresh. Nah, yang muncul adalah rejected, ada yang error. Tuh. Jadi kalian bisa lihat promise state kalau gagal ininya rejected. Kalau kalau berhasil ininya tadi apa tadi kok aku lupa. Kalau berhasil promise terpenuhi maka fulfill. Nah, itu aja yang harus kalian ngerti state-nya. Ini baru janji aja ya, janji. Baru janji yang ada hasilnya. Kalau true berarti janji terpenuhi, reject berarti janji tidak terpenuhi. Karena ini janjinya terpenuhi, maka yang muncul resolve. Ini baru pihak pertama aja, pihak yang berjanji doang. Tapi kita belum tahu nih teman kita ya, ini istilahnya kita yang janji, tapi teman kita belum tahu hasilnya dari kita apa. Nah, kita harus ngasih tahu ke teman kita kan, jadi teman kita harus tahu hasil dari janji kita gimana. Nah, itu bakal ada codingannya lagi. Untuk sekarang coba kalian pahamin pelan-pelan. Ini adalah sintaks untuk membuat promise dan hasilnya kayak gimana. Kalau resolve berhasil, reject berarti janji tidak terpenuhi. Lanjut, kita bakal nulis sintaks untuk orang yang dijanjikan oleh pihak kedua. Jadi, tadi kan pihak pertama orang yang janji, pihak kedua orang yang dijanjikan atau temannya. Anggap aja ini kita dan teman kita. Jadi biasa teman kita atau yang dijanjikan itu biasa disebut consumer. Nah, consumer ini bisa tahu hasil dari yang kita janjikan ini. Ada sintaksnya. Jadi untuk itu kita nggak perlu konsol log lagi kalau mau ngeliat hasilnya ya, kalau kita udah pakai consumer. Nah, sekarang kita consumer harus tahu hasil dari apa yang dijanjikan. Caranya kita panggil dulu variabelnya, yaitu di sini kan aku bikin promise. Kita pakai keyword then. Nah, hasilnya adalah ini secara default bisa dua variabel ya. Di sini kan ada resolve dan reject. Di sini juga kita bisa dua variabel. Secara default yang atas atau variabel parameter ya. Parameter yang pertama secara default adalah hasil resolve. Parameter yang kedua adalah hasil reject. Jadi di sini kita bisa tulis. Kalau kalian mau pakai arrow function supaya singkat bisa juga. Tapi kalau mau pakai function yang kayak gini, function yang bukan arrow function bisa juga. Karena aku mau pakai yang singkat, jadi aku pakai arrow function. Untuk arrow function, kalian yang belum ngerti bisa nonton video aku tentang arrow function. Udah aku jelasin gimana penggunaan arrow function. Oke, lanjut. Di sini aku bakal bikin result. Ini terserah kalian sih, whatever juga bisa di sini. Ini aku biar jelas aja ya. Orang-orang biasa pakai result sama arrow function. Aku konsol log aja hasil dari resolve ini. Nah, terus yang kedua, parameter yang kedua adalah hasil reject. Coba ya sebentar aku lihat. Tuh lihat ya. Di sini bisa dilihat yang pertama adalah mana dia? Nih, on
on reject yang kedua, terus aku nggak ngerti, aku kurang ngerti sama penjelasan di sini. Yang penting intinya kayak yang aku bilang tadi, parameter pertama adalah kalau resolve, parameter yang kedua adalah kalau reject. Di sini kita bisa bikin error, sama kayak yang aku bilang tadi, whatever, apapun terserah kalian bisa juga, karena itu cuman sebuah variabel doang. Error. Nah, jadi kalau berhasil ini, kalau error ini. Jadi secara default, consumer bakal bikin parameter pertama adalah resolve, parameter kedua adalah reject. Jadi kalau aku save dan aku refresh, hasilnya adalah tuh, proses berhasil karena ini adalah true. Sekarang kalau aku ganti false, save, aku refresh, ada yang error nih. Ini yang dipakai error, ada yang error nih reject karena ini false. Oke, buat ngebuktiin apakah benar ini yang atas adalah hasil dari resolve, yang bawah hasil reject, aku bakal bikin gini. Ini adalah resolve. Terus yang kedua, biar kelihatan, aku pakai concat result. Terus di sini juga aku bikin ini adalah reject gitu ya. Reject, di sini error. Nah, di sini biar kelihatan, di sini aku balik lagi true, save, refresh, hasilnya adalah ini adalah resolve, proses berhasil. Nah, lihat, ini adalah resolve, proses berhasil. Kalau aku ganti ini jadi false, save, aku refresh, ini adalah reject, ada yang error nih, ya. Errornya adalah ini. Nah, jadi kebukti. Otomatis secara default consumer bakal nganggap parameter pertama adalah hasil resolve, parameter kedua adalah hasil reject. Nah, kayak begitu cara consumer mendapatkan hasil dari promise. Jadi kalian coba-coba aja dulu ya, kalian otak-atik supaya lebih ngerti. Ada cara lain consumer untuk mendapatkan hasil dari promise. Jadi nggak jauh beda sih dengan cara kayak begini. Kalian ingat ya, try catch. Jadi di promise juga ada try catch, tapi bedanya bukan try, tapi then. Then itu adalah hasil resolve, sedangkan catch adalah hasil reject. Nah, caranya di sini aku ganti aja. Then hasilnya ini. Atau kalau kalian mau cara yang tadi biar kelihatan lebih rapi, bisa juga kayak begini. Nah, then adalah hasil dari resolve. Terus kalau mau reject, kalian bisa pakai keyword catch. Jadi sama kayak then, kita kurung kayak gini, kita bisa bikin error console log kayak tadi ya. Aku hapus pula, tapi nggak apa-apa. Ini adalah reject error. Nah, jadi sama aja. Coba aku true-in dulu, save, refresh. So, ini adalah resolve, proses berhasil. Oke, dipanggil yang then karena hasilnya true, yaitu resolve. Kalau aku ganti ini jadi false, save, refresh, ini adalah reject yang ada yang error nih. Ini dia. Ini adalah reject yang ada yang error nih. Nah, lihat catch. Jadi kayak gitu. Kalian kalau mau consumer kalian, kalau pengen tahu consumer kalian ini dapetin janji yang resolve, maka kalian bisa nulis yang then. Kalau kalian mau consumer kalian ngedapetin yang reject, kalian pakai yang catch. Jadi kayak gitu aja. Sesimpel itu cara supaya consumer dapetin hasil dari resolve dan hasil dari reject. Promise bisa juga dibikin chain atau apa ya, bertingkat, atau chain itu artinya kan apa ya, berantai. Nah, jadi promise itu hasilnya bisa berantai. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya hasil dari promise bisa kita gunakan lagi. Mungkin aja dalam suatu promise kalian ada melakukan sesuatu nih, codingan. Nah, hasil dari codingan tersebut bisa kalian pakai lagi di then, hasilnya lagi bisa pakai lagi di then lagi, hasilnya lagi bisa pakai di then lagi. Jadi kayak berantai gitu, nggak cuma satu then-nya. Nah, langsung aja aku bakal kasih lihat gimana sih maksud dari
promise chain itu atau promise berantai. Di sini aku bakal bikin aja langsung ya. Promise hasilnya adalah 2, anggap aja kayak begitu. Nah, resolve 2 di sini karena kita tahu resolve seharusnya nggak perlu catch lagi. Nah, jadi anggap hasil dari codingan kalian ini mau kalian proses di den. Jadi ada beberapa kali proses lagi dari hasil yang didapatkan dari promise. Kita anggap aja hasil dari promise ini kalian mau kali 2, terus kali 2 lagi, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Ini tergantung kebutuhan kalian. Di sini aku cuma contohin yang paling sederhana aja, penggunaan promise chain. Oke, langsung aja. Di sini aku anggap aku membutuhkan hasil dari promise ini mau aku kali 2 lagi. Terus aku mau lihat console log hasilnya gimana. Oke, console log, kita bisa pakai arrow function ya, result. Kayak gini, karena aku mau 2 baris jadi pakai kurung kurawal. Di sini aku bakal console log hasil dari promise tersebut. Terus di sini aku bakal kali 2. Jadi result dikali 2. Nah, ini seharusnya hasilnya ini tetap 2. Di console log ini nanti bakal 4. Nah, terus aku mau proses lagi, dan aku mau menggunakan hasil dari promise yang udah diproses di sini dikali 2 lagi atau dikali 3 lah ya. Result nulisnya sama aja. Nah, console log result. Nah, ini bakal hasilnya 4 karena udah diproses di sini. Terus aku mau return hasil dari result bakal dikali 3. Nah, ini kalau dihitung prosesnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau aku den lagi di sini result, anggap aja udah cukup 2 kali. Kalau misalnya kalian mau coba berkali-kali lagi boleh. Nah, di sini aku cukup console log aja. Anggap udah selesai 3 kali den aja result. Ini hasilnya bakal 12. Oke, save, lihat, refresh. 2, 4, 12 sesuai yang aku tulis di sini, 2, 4, 12. Oke, hal yang perlu kalian fokusin di sini, walaupun contohnya sederhana, hal yang perlu kalian fokusin adalah dengan menggunakan promise chain atau chain berantai, atau promise berantai, chained promise ya, istilahnya adalah chained promise atau promise berantai. Kalian bisa menggunakan hasil dari promise digunakan berkali-kali dari den ini. Nah, kayak begini penggunaannya. Jadi segampang itu kita bisa menggunakan chained promise. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang promise yang ada di JavaScript, mulai dari sintaks, contoh penggunaan, terus dan lain-lain kayak yang kalian udah nonton lah di video ini. Jadi dengan menonton video ini, semoga kalian ngerti tentang promise yang ada di JavaScript. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.